menyebabkan seseorang terkena penyakit kelainan gitu. Untuk Down syndrome itu kalau di masyarakat sering disebut dengan autis. Nah, dia itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh kelainan kromosom, Bapak. Tahu ya. Ngerti ya tahu. Down syndrome sama kelainan kromosom jelas sangat berkaitan. Tadi dijelaskan kalau Down syndrome itu penyakit yang terjadi karena kelainan kromosom. Jadi mereka berdua saling berkaitan. Kromosom itu kan sebenarnya merupakan suatu struktur atau molekul yang memang dia membawa informasi genetik pada tubuh seseorang atau manusia. Kelainan kromosom bisa disebabkan karena memang kromosom itu sendiri jumlahnya tidak sesuai. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang lahirkan dengan jumlah kromosom yang sepasang, yaitu berjumlah 23 kromosom. Kalau memang ada pasangannya berarti kan berjumlah 46 kromosom berarti ya. Sehingga apabila ada yang mengalami gangguan kromosom berarti kan ada jumlah kromosom yang memang jumlahnya yang abnormal. Ini salah satu gangguan kromosom juga ya. Down syndrome itu sendiri merupakan kondisi di mana seseorang tersebut memiliki kelainan kromosom pada nomor 21. Down syndrome atau nama lainnya trisomi 21 karena memang gangguan kromosomnya itu berada pada nomor 21. Dia mengalami ekstra kromosom, mana kromosomnya itu harusnya kepasang, dia malah ada tambahan satu kromosom lagi. Dia dinamakan dengan trisomi 21 sehingga mengakibatkan kondisi yang dinamakan dengan Down syndrome itu sendiri. Ada kondisi Down syndrome, dia memiliki wajah yang khas, serupa gitu ya, karena memang mengalami gangguan dari si trisomi 21 ini sendiri. Meskipun dia berbeda khas, kalau yang mengalami Down syndrome itu pasti memiliki wajah yang khas. Karena tadi ya, dia tidak diturunkan secara genetik dari ibu dan bapaknya, melainkan dia mengalami gangguan pada kromosom yang 21 itu sendiri yang diakibatkan akhirnya semua kondisi yang Down syndrome itu memiliki wajah yang serupa atau mirip. Pastinya, jadi kalau Down syndrome itu sebenarnya pada masa kehamilan sudah bisa kita ketahui ya, bisa kita deteksi dengan berbagai macam metode. Yang pertama menggunakan metode USG, ultrasonografi untuk mengetahui kondisi janin yang ada di dalam tubuhnya itu sendiri. Kalau yang mengalami Down syndrome, janinnya itu sendiri, di bagian tengkuknya itu sendiri lebih besar 3 mm. Meskipun itu tidak bisa 100% kita mengatakan dia mengalami Down syndrome atau tidak, tapi yang pasti kemungkinan mengalami Down syndrome di mana bagian tekuknya itu sendiri panjangnya itu atau lebih besar 3 mm dari janin pada umumnya. Kedua, dengan pemeriksaan air ketubannya atau amnion sentesis, gimana kalau dengan air ketuban nanti kan akan diambil cairan ketubannya sebagian, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium, di mana salah satunya itu ada yang dinamakan dengan parameter free BHCG, di mana kalau dia positif kemungkinan sih dia bisa mengalami Down syndrome, dan juga ada parameter AFP. Apabila positif itu juga kemungkinan si janinnya juga calon untuk bisa mengalami Down syndrome. Terakhir ada metodenya yaitu NIPT, non-invasive prenatal test. Dirasa metode yang paling efektif karena itu kan diambil sampel darah si ibunya, dicek di laboratorium. Apabila ada kelainan DNA, kemungkinan ada mengalami Down syndrome. Perlu dijaga ya selama masa kehamilan, seorang ibu harus dihindari dari paparan-paparan zat-zat yang memang bisa mengakibatkan terjadinya Down syndrome, termasuk paparan obat-obatan zat kimia, paparan dari polusi udara, kemudian ada zat-zat yang sifatnya karsinogen yang memang sifatnya bisa merusak bagian janin, itu juga bisa mempengaruhi kondisi seseorang mengalami Down syndrome janinnya itu sendiri. Sehingga pada kondisi seperti itu, seorang ibu memang harus dijaga ya dengan kita makan makanan yang sehat bergizi, dan juga kandungan asam folatnya juga yang tinggi, karena kan asam folat itu penting untuk pembentukan dari semua organ tubuh termasuk pembentukan otak dan untuk menghindari kondisi Down syndrome.